Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Oke, silakan disiapkan ketua kelas. Sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nafis dan Nafis doang. Nafis saja ya. Oh. Oke. Kenapa Nafis? Demam. Oh ya, kita doakan semoga Nafis cepat sembuh. Amin. Baik, semuanya sehat hari ini? Oke. Sebelum kita mulai, Pak Sadri mau mendengarkan suara kalian masing-masing. Semerdu apakah suara siswa kelas 7A2 ini? Ya. Jadi nanti saat nomor absennya dipanggil, kemudian setiap orang menyebutkan saya titik-titik apa gitu ya. Dengan sifat positif kalian. Misalnya, saya, contoh ya, absen nomor 0 misalnya. Nomor 0 itu Muhammad Sadri. Saya ganteng. Wah, gitu ya. Betul kan? Sifat yang positif ya. Siap semuanya? Oke. Apa? Nggak usah. Terserah. Boleh berdiri, boleh tidak. Ya. Absen nomor 7. Tertib. Oke. Gaisan tertib. Ya. Absen nomor 2. Terbaik. Oke. Absen nomor 4. Arkan disiplin. Masya Allah. Sejauh ini aman ya? Aman ya? Aman ya? Absen nomor 1. Saya ganteng. Oke. Masya Allah. Nah, guys. Kita kasih apresiasi untuk teman-teman kita yang menyebutkan sifat positifnya ya. Oke, ya. Absen nomor 15. Saya handsome. Wah. Oke, Dastian ya. Tadi Ibrahim ya. Absen 14. Saya tidak kasar, alias saya halus dong ya. Ya, lembut ya. Oke. Absen nomor 13. Istiqomah, Masya Allah. Luar biasa sekali ya Rafa ya, Masya Allah. Absen nomor 5. Soleh, Masya Allah. Tampangnya memang soleh ini ya. Oke. Ada ingat nggak terakhir kita belajar apa? Pecahan ya. Pecahan desimal ya, apa pecahan? Apakah kita sudah membahas tentang jenis-jenis pecahan? Belum ya? Tapi belum lengkap ya kemarin ya pecahannya. Oke, kita akan masuk sekarang ke jenis-jenis pecahan. Apa saja jenis pecahan yang kalian ketahui? Jenis pecahan. Apa saja? Pecahan biasa. Kita lihat di sini, ini pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini pecahan murni. Ini semuanya adalah pecahan biasa, tapi belum tentu semuanya pecahan murni. Ini bukan pecahan murni, ini pecahan biasa. Apa bedanya? Apa? No? Belum? Pembilang melebihi artinya kalau ada pecahan, kenapa disebut pecahan? Karena dia itu tidak cukup satu. Kenapa kita butuh dengan pecahan? Karena, kenapa? Kenapa kita butuh mempelajari pecahan? Apa fungsinya?
Sebab kita bisa bagi rata. Karena di dunia ini harus ada pembagian, harus ada porsi-porsi, ya kan? Sekarang di mana kita bisa menemukan fungsi kita itu memahami pecahan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Di mana contohnya? Membagi makanan? Ada lagi? Misalnya kayak gini. Satu sudah diambil. Berapa yang sudah diambil? Yang sudah diambil berapa? 1/4. Yang belum diambil? 3/4. Yang belum ambil 3/4. Kalau dijumlahkan semuanya jadi berapa? 1/4 tambah 3/4. Makanya 4/4 itu berarti utuh 1. Semuanya. Apakah semua sudah menuliskan contoh pecahannya? Sudah? Sekarang ada Oza terakhir yang menuliskan contoh pecahan. Oke. Semua kembali ke tempatnya masing-masing. 2/25, 6/12, 9/10. Coba lihat yang absen 10. 12/11. Nah. Apakah 12/11 itu pecahan murni? Bukan. Apa tadi syaratnya? Pecahan murni? Pembilang lebih kecil daripada apa? Nah, kita ambil ini. 12/11. Apakah bisa dijadikan pecahan campuran? Apa itu maksudnya? Apa pengertian dari pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan bilangan yang terdiri dari Oke, ini dulu. Terdiri dari bilangan dan pecahan murni. Bisa nggak kita ubah ini menjadi pecahan campuran? Bagaimana caranya? 12 dibagi 11. Ya. Berapa hasilnya? 1. 1 kali 11? 11. Sisa berapa? 1. Maka hasilnya 1. Ini naik ke atas per 1. 1 per. Apakah ini bilangan bulat? Apakah ini pecahan murni? Maka dia menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kenapa 3/4? Ya. Boleh? Boleh? Maju, boleh. Bagaimana caranya? 3/4-nya diapain? Kali 25, oke. Jadi 3/4 itu senilai dengan? Jadi senilai dengan 0,75. Mana yang lebih besar 0,7 dengan 0,75? Berarti 0,75 dengan 3/4 yang lebih besar adalah 3/4. Kita kasih aplaus dulu untuk Arkan. Kita kasih beri dia wow, keren. Wow, keren. Gitu. Oke. Urutkanlah kartu ini ya. Nanti kalian berdiri masing-masing berdiri di depan sini. Ini untuk kelompok oranye. Ini kelompok oranye ya. Ini kelompok kuning. Ini kelompok kuning. Kemudian ini kelompok mau biru atau hijau? Biru. Oke. Dari kartu-kartu yang ada, urutkan dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari kartu yang ada, urutkan dari kartu yang nilainya paling kecil hingga yang nilainya paling besar. Nah. Oke. Bagaimana pembuktiannya? Untuk
Membuktikan mana nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar. Sudah, silakan berdiri di depan. Yang sudah silakan lihat dulu mana. Oke. Paling kiri 0,82 paling kecil. Oh, paling kiri ini ya. Paling kiri 3/4. 3/4 nilainya berapa? 0,75. Oke, kamu mau banyak dalam bentuk persen ya? Dalam bentuk desimal. Itu? Oke, 0,79. 0,80. Sama? Sama ya? Oh, berarti 41/50 dan 0,82 itu sama nilainya. Oke, sip. Kelompok ini mana? Dulu. Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Yang mana yang paling kecil? Sini. 0,3. 7/20. Berapa nilainya itu? Berapa? 35%. Sama dengan kalau desimalnya? 35/100. Desimalnya? 0,35. Desimal 0,4. Oke. Ini? Desimalnya 45, persennya 45%. 45%. Oke. Pecahannya? Pecahan biasanya 45%. 45/100. Bisa disenarain nggak? Berapa itu? 45/100. Bisa atau enggak? Bisa ya? Bisa. Dan ini 5. 0,50. Oke, kita lihat lagi kelompok terakhir, kelompok 3. Yang paling kecil mana? 0,85. Berapa nilainya? Sama? 17/20 dan 0,5 sama? Oke. Faiz? 0,875. Selanjutnya? 0,9. 7/8 berapa? Oh, 1,5. Coba, apakah benar? 7/. Boleh, hitung ulang lagi. Berapa hasil dari 7/8? 0,8, Pak. 0,8 berapa? Ya. Coba 2 desimal belakang enggak? 2 angka di belakang koma. Hah? Buktinya mana? Buktinya mana? Bukti dulu. Apa? Oke, Aida coba kembali. Oh. Sini. Coba, Adit. Coba, Adit. Ya. Oke, berarti di sini di mana posisi 7/8 itu? Di mana? Di mana? Coba tuliskan. Nah, tuntaskan dong kerjaan kita. Oke. Tepuk tangan dong. Baik. Oke, kita akan closing. Ya, sebelum closing, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Apa? Matematika? Tentang pecahan? Desimal? Pembagian yang berbeda? Persen? Jenis pecahan? Pecahan murni? Pecahan campuran. Oke. Apa kemampuan dasar yang harus kita miliki dari belajar pecahan? Pembagian, perkalian, penjumlahan. Yang paling bisa membantu kalian apa?
Pembagian. Oke. Sekarang apa yang kalian masih kurang dalam materi ini? Apa yang mungkin kalian butuh kendalanya coba. Kendalanya apa? Masing-masing. Cara? Maksudnya cara membagi gimana? Beda-beda. Gimana? Cara mengubah pecahan menjadi desimal. Gimana lagi? Nah, apa yang harus kalian perbaiki ke depan agar bisa lebih baik lagi atau bisa lebih memahami materinya? Apa yang harus kalian tingkatkan? Skill kalian? Pembagian ya. Jadi memang salah satu PR kita di anak SMP adalah pembagian. Oke. Latihan lagi pembagian. Karena pembagian itu bukan suatu hal yang harus ditinggalkan.